Aku juga waktu pertama kali ke Jakarta sini, yang pertama aku rasakan itu polusinya ampun-ampunan, sumpah itu pengap, terus kayak lengket gitu loh. Tapi tau gak sih, pertama kali aku naik mobil, mabuk. Emang kita dasar orang kampung gitu kan, jarang naik mobil, kita biasa naik motor. Tapi Tuhan nggak mengabulkannya, itu berarti bukan berarti Tuhan itu nggak mendengar doa-doa kita. Justru ternyata Tuhan itu memberikan kesempatan untuk saya tinggal di Jakarta atau kerja di Jakarta ketika emang sebenarnya siap, dan saya dikirim ke sini itu dalam keadaan saya bukan menggembel dulu. Pertama kali aku makan es krim itu aku sempat nangis loh guys. Kenapa makan es krim nangis? Kedua ini aku ke mana? Ke mall tuh. Makan, tapi aku makan orang pada pakai apa sih? Pakai sumpit. Sumpit sama garpu gitu kan. Aku makan pakai tangan gitu. Tapi nggak apa-apa. Di beberapa restoran memang kita itu disediakan sama sumpit, terus ada garpu juga. Tapi kalau emang ya kita biasanya makan pakai tangan, nggak masalah. Sebenarnya itu tergantung kita ya sebenarnya. Tapi pada saat aku ngelakuin itu kayak semua mata tertuju pada aku gitu. Serius? Serasa lagi pula ngapain coba makan di restoran pakai tangan? Mau makan pakai tangan? No, di warteg no, nggak masalah. Iya, serasa kayak Miss Universe loh. Semua mata tertuju pada aku. Kayak Pia Alonso Wurtzbourg gitu ya. Pia Alonso Wurtzbach, 26, Philippines! Put your hands together for Philippines! Aduh, itu pengalaman yang paling gimana ya? Kalau bisa dibilang itu pengalaman yang paling memalukan kali ya. Ya, pengalaman pertama yang paling berkesan sekaligus memalukan sih. Serius. Nah, sekarang kan selama di Jakarta kita hanya tinggal di sekitaran Jakarta Utara nih. Kalau menurut kamu tinggal di Jakarta Utara itu udah berasa belum tinggal di Jakarta ya? Menurut aku sih ya, mau tinggal di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ya aku mikirnya itu di Jakarta. Ya di Jakarta. Aku belum tahu ya di mana modelnya Jakarta. Karena ketika kamu bikin story Instagram pas tag lokasi bisa aja kita pilih Jakarta, kita Tanjung Priok, Jakarta Jakarta Utara. Jadi rasa Jakartanya itu tetap ada gitu, ada sebuah kebanggaan tersendiri ya. Sih. Tapi kalau aku pribadi, karena kitanya tinggal di Priok, karena emang lokasi kerja kita itu di sekitaran sini, aku itu ngerasa bahwa Priok ini tuh kayak apa ya? Kayak bukan Jakarta gitu loh. Kayak ya, pinggiran gitu. Karena di benak kita itu Jakarta adalah Jakarta kota gede, metropolitan yang dipenuhi sama bangunan-bangunan pencakar langit, gedung-gedung tinggi dan keramaian. Di Priok sini nggak ada. Tapi kalau kita mau ngerasain feel Jakartanya seperti apa, kita harus jauh ke sana, ke Jakarta Pusat atau ke daerah Jakarta Selatan. Pokoknya kalau udah nyampe kawasan Sudirman atau minimal Monas ya, Monas ke Bundaran HI terus ke selatan, itu gila keren banget, itu gedung-gedung pencakar langit banget semuanya. Kalau teman-teman ke sana itu pas malam hari itu nggak bakalan berasa gimana ya. Aku kan beberapa kali ke sana gitu kan. Itu di pas kesonanya malam hari itu hanya ngeliat lampu-lampu, oh ya indah ya, tapi kayak beda ketika kita ke sana itu pas siang hari. Pas siang hari dan naik motor itu wah keren banget. Itu gedung-gedungnya gitu kita bisa lihat semua. Luas pandangannya. Ini Jakarta. Selama di Jakarta kamu udah berapa kali tembus ke Bundaran HI? Jujur ya, aku belum pernah sih. Serius? Serius, aku belum pernah. Monas? Belum. Demi apa? Aku belum pernah ke Bundaran HI, ke Gelora Bung Karno, ataupun ke Jakarta. Setahu aku itu padahal itu ikon Jakarta semua loh. Kamu pernah dengar omongan kayak gini nggak? Kalau ketika kita nyampe ke suatu daerah, belum nyampe kayak misalkan nih, kalau di Jakarta, kita belum sampai Monas, itu artinya kita belum nyampe Jakarta. Meskipun kita udah berpijak nih di Jakarta, tapi kalau kita belum sampai Monas, itu berarti kita belum nyampe di Jakarta.
kamu harus ke sana. Tapi kalau menurut pendapat aku sih, yang namanya sudah menjajakan kaki di Jakarta, baik itu di Jakarta Utara sedikit pun, itu aku pikir itu udah nyampe di Jakarta sih. Begitu turun dari kapal Wow. gitu kan, turun tangga. Cik, injakan turun kaki. tangga. Ah, I'm here Jakarta gitu. Jakarta, I'm coming. Oh ya ampun. Nah. Tapi tuh nggak kayak gitu. Pokoknya kalau ke suatu daerah harus ke salah satu tempat yang ikonik di sana. Wajib karena ya biar ada bukti gitu loh, minimal harus ada foto kita pernah ada di situ, karena kan sekarang zaman Instagram gitu kan. Jadi apapun momennya itu dimanapun kita berada harus Abadikan ya. dipamerkan di sosial media ya nggak sih? Kalau aku sih enggak, asalkan udah menjajakan kaki di suatu tempat, walaupun itu bukan tempat yang ikonis, itu aku udah sampai di tempat itu sih. Rendah hati banget ya dia ini. Menurut kamu mall paling terkenal di Jakarta itu apa? Kalau menurut saya sih mall Arta Gading. Iya nggak sih? Ketahuannya dia anak prep banget, jadi taunya itu cuma mall Arta Gading. Itu mall Arta Gading itu nggak ada apa-apanya dengan Grand Indonesia, terus Plaza Indonesia, terus ada lagi satu lupa namanya, Plaza Senayan. Plaza Senayan. Iya, Plaza Senayan. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Plaza Senayan, iya kan? Emang masih ada lagi mall-mall sebesar di atasnya sebesar Arta Gading itu? Arta Gading itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mall-mall itu. Kamu harus ke daerah Taman Anggrek, terus ke mana ya? Itu mall-mall yang emang banyak didatangi artis-artis. Lagi masuk ke salah satu toko nih kan, salah satu toko di situ emang toko yang branded juga gitu kan. Aku sosokan aja gak ada duit sebenarnya, cuma pengen tahu aja, pengen megang aja tuh gimana tuh harga sepatu, gimana rasanya megang sepatu yang harga 15 juta gitu kan. Sepatu 15 juta? Itu itu suaminya Aida itu lagi milih sepatu, kemudian anaknya yang anak pertamanya cewek yang Akila gitu kan tiba-tiba keluar ke arah apa sih namanya salah satu toko juga. Itu dia nggak jadi beli, jadinya dia langsung kejar anaknya, takut hilang kali ya. iya. Namanya juga anak artis gitu kan. Terus Ayu Dewi juga nyusul kayak gitu-gitu. Oh. Nah teman-teman, itu dia bincang-bincang singkat kita dengan warga baru Jakarta. Udah diakui belum sih? Harus dong, karena sekarang itu posisinya lagi Kamu mengurus. belum ada KTP Jakarta. Iya kan lagi mengurus sekarang. Oke. Buat mengesahkan bahwa saya itu benar-benar pernah tinggal di sini loh. Ya udah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan buat teman-teman untuk subscribe di bawah. Subscribe. Nah, pinter. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.